Kami silakan kami dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Nggak terasa ya udah di bulan Juni. Kita udah mau memasuki bulan Juli lagi ya. Jadi firman Tuhan sebenarnya jadwal saya minggu depan sebenarnya tanggal 25 ya. Karena ada berhalangan, saya ingin jemput orang tua saya di luar, maka itu dimajuin. Terima kasih Pak Pendeta, Om J, diberi kesempatan bagi hari ini. Ya, khotbah pada hari ini, yuk kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32. Kita sama-sama baca ya, saudara. Dan dapat ya, Amsal 16 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita dituntut untuk hidup sabar. Benar nggak? Saudara ya. Itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang tua saya, papa saya mau operasi katarak di rumah sakit jam 12 siang ya. Jadi jam 7 pagi rumah sakit baru buka pendaftaran. Jadi ngantinya jam berapa Bapak Ibu? Jam 4 pagi udah harus ngantri ya, kata BPJS ya, jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi itu orang udah pengen datang, dia ngantinya bukan pakai orang, jadi pakai benda-benda, pakai tasnya ditaruh, terus pakai pulpennya, pakai bukunya, nanti sampai seperti itu, ya. Jadi saya suruh orang gitu, bayar orang untuk bantu ngantiin, ya soalnya jam 4 pagi udah pada nganti, akhirnya dapat juga, ya. Jadi itu kita dibutuhkan kesabaran untuk menunggu, ya. Belum lagi kalau kita misalnya menunggu seseorang, ya kira-kira 5 menit, 10 menit, kira-kira dia akan jemput kita. Contoh nyampe setengah jam, 1 jam, ya itu bisa membuat hati kita nggak sabar menunggu ya saudara. Belum jawaban-jawaban doa yang mungkin kita menunggunya lama nggak dijawab-jawab ya saudara, itu juga bisa membuat kita nggak sabar juga menunggu ya saudara ya. Jadi banyak hal di sekeliling kita tuh membuat kita nggak sabar ya. Demikian juga khotbah pada pagi hari ini, khotbah nggak selesai-selesai kayaknya lama banget ya. Jadi bisa juga loh membuat hati nggak sabar ya. Bisa dibayangkan saudara, kalau di dunia ini semua orang nggak sabaran, ya pasti kan mencapai apa? Bisa membuat keributan di mana-mana, ya. Kita di Indomaret mau bayar nggak sabar untuk nanti pasti jerobot, ya. Sekarang lagi perang Ukraina Rusia ya, kalau presiden itu nggak sabar ya dalam perang nih. Presiden Rusia tuh tinggal mencetak nuklir aja, perang nuklir itu pasti terjadi, itu pasti kacau kalau orang nggak sabar, saudara. Maka itu kita sering mendengar orang berkata, sabar ya, orang sabar disayang Tuhan ya. Itu benar saudara, orang sabar disayang Tuhan. Semua agama pun pasti setuju dengan kalimat ini ya saudara. Karena orang sabar itu sebenarnya langka ya saudara ya. Nggak semua orang bisa sabar. Maka itu orang sabar itu disayang Tuhan ya. Tetapi harus diingat saudara, biasanya orang yang sabar itu selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan di dalam hidupnya. Itu pasti saudara, itu pasti kita diperhadapkan orang itu seolah-olah menguji kesabaran kita ya. Dan menguji emosi kita. Kalau kita terpancing itu kita bisa ribut saudara ya. Benar nggak saudara ya? Untung gue sabar kan gitu ya. Kalau enggak gue smackdown, gue hajar ya. Untung lu lihat lu kali lu. Itu untung kita sabar ya. Ya karena anak Tuhan tuh pasti punya kesabaran ya. Kalau kita mau lihat contoh kesabaran saudara di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam film kita lihat film Indonesia ya, sinetron ya. Ya, kalau saya masih ingat, kalau saudara masih ingat nih, kalau sepantaran saya dulu film Tersanjung itu, ingat gak saudara film Tersanjung? Itu 7 tahun tuh episodenya baru habis ya saudara. Belum Cinta Orang Ketiga ya, sampai 800 episode ya. Yang terakhir apa? Ikatan Cinta ya. Itu kalau masih ingat, itu kita nonton tuh gemesnya bukan main. Kenapa gemes ya? Orangnya itu sabar banget gitu. Yang mau dipukul, disiksa, difitnah, dia kayaknya nggak ngelawan-ngelawan gitu ya. Itu benar anak Tuhan tuh ya, nggak pernah ngelawan begitu. Itu benar-benar sabar banget. Emang ada orang sebego itu ya sampai misalnya udah mau ketahuan sampai nggak jadi. Jadi kita tuh pengen lihat
endingnya seperti apa, ya. Tapi nggak sabar gitu ya. Episodenya nggak habis-habis, soalnya, ya saudara ya. Nah, pertanyaan pada pagi hari, apakah saudara juga termasuk orang yang sabar? Ya, kalau saya sih termasuk orang yang sabar, tapi belum sempurna. Ya, masih juga nggak sabar saya. Ya, saudara ya. Ya, waktu jasa saya kalau naik mobil, saudara saya pasti dengar lagu rohani. Ya, tapi di dalam kenyataan tuh dalam sehari-hari kalau naik mobil itu bisa menguji kesabaran juga loh. Kenapa ya? Saya udah berapa kali tabrak tuh dari mobil saya, dari sepeda baja yang mobil udah berapa kali tabrak ya. Untung saya dengar firman Tuhan ya kan di mobil kan tinggal lagu rohani. Jadi saya tuh nggak orangnya nggak mau cari ribut. Ya udah biarin lah ya. Saya nggak mau turun, nggak mau emosi ya. Kenapa? Karena saya pun juga sering menabrak orang masalahnya. Ya, waktu saya mau ke puncak mau beli tahu, orang nawarin tahu. Pak tahu berapa harganya? Saya lupa puncak nabrak mobil depan. Wah langsung saya disuruh pinggir loh, Tapi dia lihat pas orang itu lagi itu apa merayakan Idul Fitri ya. Jadi dia mungkin sabar. Terus pernah juga ya, saya lagi mau kerja berangkat di Cibitung. Saking ngantuknya saya juga nabrak mobil orang ya, sampai kakinya belakangnya nggak bisa dibuka. Tapi untung tuh orang juga nggak apa-apa juga ya. Jadi saudara, jadi apa kalau kita di jalan tuh kita sama orang nggak pernah nuntut, orangnya juga nggak nuntut tuh sama kita loh ya. Ingat tuh apa yang ditahu itu yang dituai ya saudara ya. Nah ini juga baru kejadian kemarin kan mobil juga masih baru saudara ya, masih kinclong ya. Saya mau pakai mobil, pas lihat anak-anak di rumah itu banyak anak-anak kampung main bola dekat mobil lagi. Wah saya perhatiin, saya udah nyalain lampu nih supaya jangan main mobil dekat main bola dekat mobil. Bener dia main-main, wah kena pintu mobil. Waduh saya langsung tet gitu kan, nggak sabar gitu kan. Saya nyalain lampu, maksudnya tuh biar lu minggir jangan deket sini. Masih ingat tuh di juga anak-anak masih main, tembak lagi, kena ban mobil. Waduh, saya emosi, sabar. Yang ketiga, tokonya dia kena kap mobil sampai kaca. Waduh, saya marahnya, saya turun, saya ambil tuh bola, saya buang ke kali. Lalu saya ngomongin satu-satu, aku tuh sampai sekarang dia kalau saya nih kalau lihat mobil saya lewat dia udah pada lari, ya. Jadi sabar itu ada batasnya juga, saudara. Ya, tidak dipermancing dengan emosi, saudara. Ya. Dan pelayanan juga gembala juga harus sabar sama domba-dombanya, ya. Peranan Om ini sangat hebat juga loh, ya. Domba-dombanya itu ya udah dari kecil dipelihara, dirawat, dikasih makan. Tapi domba-domba udah pada besar pergi dia. Ya. Itu begitu tuh harus sabar juga ya dari seorang gembala ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar ya saudara ya. Nah saya bacakan lagi ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah kita tahu kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu terkenal karena kebijaksanaannya, karena Tuhan yang beri hikmah. Nah Raja Salomo ini merupakan anak raja dari Daud, ya saudara ya. Jadi pada zaman dahulu tuh setiap raja tuh pasti ingin memperluas kekuasaannya dengan apa? Dengan memperebutkan kota-kota ya, kota satu kota lain ingin memperebutkan. Makanya itu dibutuhkan strategi, perang. Nah, bangsa Israel itu banyak mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara di zaman rajanya Daud. Ya, kalau kita bisa lihat dari kitab 2 Samuel 8 ayat 1-19, Daud itu disertai oleh Tuhan tuh dalam setiap peperangan. Ya, dia memukul bangsa orang Filistin yang merupakan musuh buyut Israel selama puluhan tahun, yang berhasil merebut kota dari orang Filistin. Dan juga Daud berhasil memukul kala orang Moab, dan mereka harus mempersembahkan peti kepada Daud. Dan dikatakan juga Daud menewaskan 22.000 orang Aram dari Damsyik, dan Daud juga mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Jadi Tuhan itu memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah maka itu Daud itu saat ini merupakan tokoh yang sangat penting di dalam tradisi Yahudi, ya. Makanya itu Daud itu disebut sebagai pahlawan nasional. Pada saat ini ya, orang Yahudi menganggap dia seorang pahlawan karena sangat berjasa, ya. Jadi firman-Nya berkata, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Ya, apa artinya seorang pahlawan? Ya, nah kalau saya telusuri pahlawan itu apa artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol di dalam
apa namanya, keberanian dan pengorbanannya di dalam membela kebenaran. Nah, kita bisa lihat ya bangsa Indonesia ya, kalau kita lihat dari sejarah bagaimana pahlawan kita merebut kemerdekaan dari penjajah ya, mengusir penjajah, mereka mengorbankan dirinya untuk mengusir penjajah ya. Jadi seorang pahlawan itu tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi dia berani mati ya, dia berani berjuang untuk orang lain, untuk kepentingan keluarga, berjuang demi kepentingan bangsa negara. Dia bersedia mengorbankan dirinya untuk sesuatu hal yang besar ya, dia mengambil risiko untuk melindungi orang lain. Nah, maka itu kita ya saudara ya, sebagai kepala keluarga, kita sebagai pria ya, jadilah pahlawan di dalam keluarga kita ya saudara. Amin saudara ya pria. Jangan kita jadi pahlawan kesiangan ya, munculnya belakangan ya. Nah, itu kalau yang lain udah pada bangun, kita bangun belakangan, itu namanya pahlawan kesiangan ya. Kerjaan yang lain udah pada beres, kita baru muncul nawarin bantuan, ada yang bisa dikerjakan padahal udah beres, itu pahlawan kesiangan. Kadang istri kita tuh perannya tuh malah lebih dari pahlawan loh, daripada cowok loh ya, daripada pria ya. Benerin bola batu kadang bisa istri, bener ya. Ngangkat gaun pun kadang bisa istri juga ya, ngadapin orang penagih utang malah istri yang keluar. Istri itu kadang bisa segala-galanya, bener ya, karena saya juga ngalamin itu ya. Jadi kita sebagai pria ya, dan sebagai kepala rumah tangga, jadilah pahlawan di dalam keluargamu ya, lakukan yang terbaik buat anak dan istrimu, jangan malas ya. Karena kita tuh hidup tuh seperti itu sebagai pahlawan ya. Kalau Ahok bilang untuk menjadi pahlawan di dalam negeri ini, Ahok bilang nggak perlu sampai mencucurkan darah, tapi cukup apa, dengan tidak korupsi ya, itu udah pahlawan dalam hidupmu ya. Jadi bagaimana dengan orang yang sabar, saudara? Nah, ini saya bawa lagi ke dalam pengertian sabar. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki ketabahan, ketahanan, ketegaran, dan ketenangan di dalam hidupnya. Oke tuh, kalau dia dalam menghadapi situasi apapun, orang sabar tuh kelihatannya cool, tenang ya kan, soal nggak mengalami apapun ya, karena dia nggak buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi kenapa orang bisa nggak sabar? Itu pertanyaannya ya. Karena orang bisa nggak sabar tuh karena situasi yang menuntutnya harus serba cepat. Nah, ketika ada situasi tertentu yang membuat dia tidak cepat, itu dia bisa membuat dia menjadi nggak sabar loh. Ya saudara, misalnya kita mau pergi ke kantor ya jam 8 pagi, saya naik mobil ngebut, tiba-tiba diselak sama bajai di depan ya saudara ya. Ada bajai jalan, kok kayaknya nih bajai jalan lama amat nih. Ya kita klakson, bajai tetap jalan aja tuh. Kayak nggak dengar sesuatu ya, kita klakson lagi, dia masih jalan, wah kita pada mau cepet gitu. Wah ini bener-bener yang orang nih, orang nggak sabar bikin emosi. Tiba-tiba dia berhenti di jalan, di tengah jalan. Emosi nggak saudara? Oh gitu, bisa emosi loh ya. Terus kita turun nih, wah ini cari ribut nih orang nih. Kita turun nyamperin tuh bajai ya, tapi di belakang bajai itu kita tulis ya, kita lihat ada tulisan, maaf saya tuli. Saya jadi marah. Terus saya samperin itu abang bajai, ya bang, bilang dong dari tadi kalau abang tuli. Terus abang bajai bilang, lu yang bego nggak bisa baca. Ya saudara, makanya itu kadang bisa buat kita emosi. Ya sama itu kalau terpancing itu bisa buat kita emosi, saudara. Ya, jadi seseorang itu baru sabar atau tidaknya ketika dihadapkan dengan sebuah masalah ya. Kalau menghadapi situasi yang gak enak, jadi apa masalah dalam hidupmu saudara ya, sakit penyakit gak kunjung sembuh ya, pusing banyak hutang ya, mungkin dompet kita isinya foto doang gak ada isinya ya. Jadi masalah satu selesai, muncul masalah lain, seolah kayak bergunung-gunung ya saudara ya. Jadi kondisi ini kadang bisa membuat kita stres tuh ya, frustasi, cemas, ya bahkan ketakutan. Nah, kalau kondisi kita saat ini saudara semua dalam keadaan baik-baik saja ya, maka itu kita harus ucap syukur sama Tuhan ya, kamsia sama Tuhan ya. Kalau hidup kita semua diberkati, kita diberi dengan kesehatan, pekerjaan semua, ya kita bisa berdiri di sini aja itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, tapi apakah kita ke depannya bisa jamin hidup kita hanya nggak akan terjadi apa-apa dengan hidup ini ya. Jadi walaupun nggak diundang, saudara cepat atau lambat masalah itu pasti akan datang dalam kehidupan kita ya. Ya di waktu yang tidak tepat pasti dia akan datang saudara. Mau usia tua, mau muda ya,
mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau ngepas, ya semua pendeta pun juga pasti akan mengalami masalah. Jadi masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri, ya saudara. Jadi kadang masalah yang berat itu, saudara, kita tuh bisa membuat kita nggak sabar, akhirnya mengambil jalan pintas, ya. Jalan pintas ini itu yang bisa menghancurkan kita sebenarnya. Ya, jadi karena itu kita harus melatih kesabaran kita. Ya, pada pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan kita untuk melatih kesabaran kita dalam hal apapun, saudara. Jadi kesabaran itu tidak perlu dilatih, saudara. Ini nggak bisa didapat dari bangku-bangku sekolah, ya, teori-teori mungkin dari firman Tuhan, tapi harus dipraktekkan kesabaran itu, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita pasti akan dipengaruhi dengan sesuatu yang membuat kita menjadi nggak sabar. Nah, itulah latihan kesabaran kita, saudara. Ya, nah ini saya mau tanya nih, ketika istrimu ngomel dari pagi sampai malam, dari ayam ketoprak sampai ayam tidur lagi, ya, ayo para suami, latihlah kesabaranmu, ya. Latihlah, ini juga anggap kesabaran nih, latih kesabaran, ya, para suami. Nah, kenapa? Anggap aja itu sebagai suatu yang merdu, ya, dari istri, ya. Kita latih kesabaran, dia nyanyi, anggap dia nyanyi. Jadi kalau kita nggak terpancing emosi kita seharian itu, berarti kita lulus dalam ujian kesengsaraan, ya, saudara, ya. Nah, jadi kalau seorang istri itu, kalau dia ngomel itu wajar dari pagi sampai malam, ya, karena dia sayang, karena dia ngurus kita, ya. Ya, orang-orang dia ngurus, makanya itu dia bawel selama mati, ya. Kalau dia sampai diam, itu justru tanda tanya besar loh, saudara. Ya, kalau dia sampai diam tuh biasa meja makan tuh udah nggak ada lauk lagi buat kita. Ya, yang dikasih malah si anabul tiap hari kasih makan, kita nggak dikasih makan, saudara. Nah, tapi itu kita tuh harus sabar sama suami, ya. Nah, demikian juga dengan istri, saudara. Kalau suami tiap malam pulang kayak apa nggak jelas, saudara. Ya, apakah kita masih bisa sabar? Ya, itu juga latihan kesabaran kita. Nah, ketika suami malam nendang-nendang pulang, dia nggak jelas dari mana. Nah, buka pintu. Ya, saudara. Jadi kita jangan buka pintu, saudara. Biar tidur sama nyamuk. Kalau bisa kita ngomelin dia pakai toa, pakai speaker, ya, saudara. Karena kesabaran itu ada batasnya. Jadi kesabaran itu bukan seperti diuji seperti itu. Kalau dia sabar, kita wajib ngomelin, ya, saudara, ya. Amin, ya. Nah, oke, itu kesabaran itu tidak bisa dijamin dibangun dalam sekejap. Diperlukan tekad dan niat yang kuat untuk bisa menjadi orang yang sabar. Nah, ini kita masuk lagi. Mengapa kita harus melatih kesabaran kita, saudara? Nah, kita harus melatih kesabaran kita. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, kita baca ya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, saudara. Kenapa kita harus melatih kesabaran kita? Nah, udah dapat, saudara? Nah, kasih itu sabar. Saya kecepatan nggak, saudara, ya? Karena kalau semangat itu biasa kecepatan saya. Mantap. Tapi nggak apa-apa, jelas ya, saudara, ya. Ya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan terakhir sabar menanggung segala sesuatu. Nah, perhatikan ayat ini, saudara. Kata sabar ini menjadi sangat penting karena ditempatkan di awal kalimat. Kalau kita ayat 4, ya, kita baca kasih itu sabar. Nah, itu udah jelas tuh, kasih itu sabar. Dan ditutup di ayat 7, ya. Kasih itu, jadi sabar itu menanggung segala sesuatu. Nanti penting sekali nih, ya, saudara, ya, firman Tuhan kalau bilang sabar sampai 2 kali ini penting sekali, ya, saudara. Artinya orang yang hidup di dalam kasih itu adalah orang yang sabar, ya, saudara, ya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga sabar menanggung segala sesuatu, ya. Nggak mungkin orang kalau yang nggak sabar itu memiliki kasih, ya, saudara. Kenapa saya bilang ini? Nggak mungkin orang yang tidak sabar memiliki kasih, nggak mungkin bisa memiliki kasih. Kenapa? Karena orang yang nggak sabar itu pasti gampang emosian, ya. Dilihat sedikit, apa lu lihat-lihat, gitu kan? Ditegur sedikit nggak senang, ya. Makanya bawahnya panas terus. Karena apa? Karena dia nggak sabar dalam hidup ini, ya. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah memberi kita
teladan yang baik mengenai kasih ini, saudara. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dia taat sampai mati ya di atas kayu salib. Sebelum itu dia juga dipukul, diludah, dicaci maki, ya, dia disalib dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai sore, mengembuskan nama tetapi jam 3 ya. Kita lihat bagaimana kesabaran Tuhan Yesus itu dalam menanggung penderitaan yang seharusnya bukan dia tanggung loh. Ya saudara ya, itu seharusnya penderitaan kita, itu dosa kita yang dia tanggung. Dia begitu sabarnya untuk menanggung kita semua. Bisa bayangkan saudara bagaimana kalau Tuhan waktu itu nggak sabar. Bisa bayangkan dengan imajinasi saudara ya. Jangan itu, kalau orang mau nyalipin dia tinggal minta langit ya, bukain petir apa nyambut itu ya, bisa mati tuh orang ya. Maka itulah kesabaran Tuhan saudara ya. Tuhan itu begitu sabar. Dia mau bilang apa ya saudara? Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah teladan yang Tuhan sudah kasih di dalam hidup kita, itu kesabaran ya saudara. Bagaimana Tuhan disiksa, dicambuk, disalib, tapi dia sabar loh. Dia bilang, Bapak ampunilah mereka. Ya. Tuhan juga mau kita memiliki kasih seperti itu, saudara. Ya, karena dia sudah menyelamatkan hidup kita, dia sudah mengampuni kita, kita pun juga harus bisa mengampuni orang lain, ya saudara. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan begini, firman Tuhan ya, di dalam Kolose 3 ayat 13, kalau saya bacakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Nah, jadi orang yang sabar itu, kalau kita baca, itu pasti bisa mengasihi orang lain. Ya, orang sabar itu udah pasti bisa mengasihi orang lain. Dia juga bisa mengampuni orang lain, ya, dan bahkan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya, karena dia memiliki kasih, ya, yang di dalam hidupnya sama seperti Kristus mengasihi dirinya. Nah, yang pertama tadi, kenapa kita harus sabar? Karena supaya kita hidup di dalam kasih-Nya. Nah, yang kedua, kenapa kita sabar? Kedua, agar kita bisa bertahan di dalam prosesnya. Nah, saudara harus ingat, kalau kita sabar itu karena Tuhan ingin kita bisa bertahan dalam prosesnya. Ya, setiap orang percaya pasti mengalami penderitaan. Itu udah pasti saudara ya dalam hidupnya. Karena penderitaan ini identik dengan sebuah proses yang Tuhan. Karena Tuhan tuh biasa memproses kita tuh lewat sebuah masalah kehidupan ya. Setiap kita pasti akan menghadapi penderitaan saudara. Cepat atau lambat tuh penderitaan itu pasti datang saudara. Ya, jadi ada seorang wanita yang sangat sabar saudara. Wanita ini sangat sabar, dia berdoa kepada Tuhan ya, Tuhan yang punya langit dan bumi, berikanlah aku sebuah masalah. Ya, ini orang sabar ini minta kepada Tuhan, mintakan aku sebuah masalah penderitaan. Terserah Tuhan, mau penderitaan apapun, saya siap menghadapinya. Saya percaya Tuhan akan memberikan saya kekuatan untuk menanggungnya semua. Ya, dan Tuhan saat itu juga menjawab doanya. Ya anakku, detik ini juga aku akan memberikan kamu sebuah masalah. Bukan masalah besar, bukan masalah sulit, tapi masalah yang spesial anakku. Aku akan memberikan kekuatan kau untuk menanggungnya. Apa Tuhan masalah yang kau berikan padaku ini? Kata perempuan itu. Nah, Tuhan bilang, aku akan membuat lima mertuamu sangat cerewet pada kamu. Wah Tuhan, dia menjadi sangat takut ya. Ampun Tuhan, aku menyerah, aku nggak jadi, aku nggak bisa sabar terhadap mertuaku ini. Nah, maka itu. Jadi masalahnya itu nggak perlu dicari-cari, nggak perlu diminta-minta, dia pasti akan datang pada waktunya, ya, di waktu yang nggak tepat, saudara. Ya, jadi banyak orang gagal ketika menghadapi prosesnya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia nggak sabar dalam hidup ini, maunya instan, ya, ambil jalan pintas. Ya, banyak orang yang udah terpepet hutang, ya, saudara ya. Dia mau ngandalin Tuhan, tapi di satu sisi ada kesempatan misalnya mau produksi, ya, saudara itu bisa kesempatan itu, kalau dia nggak sabar ya menunggu waktu yang Tuhan, pertolongan Tuhan, kalau dia nggak sabar dia kalau nggak bisa menguasai dirinya, dia pasti bisa loh produksi loh saudara, ya. Nah itu orang gagal itu karena nggak sabar, maunya instan, jalan pintas. Tuhan aja yang punya semesta alam ini aja dia datang, dia menderita loh, ya, dia lahir di kandang domba, dia bahkan mati di bukit Golgota. Ya saudara, belum lagi murid-murid Tuhan Yesus semuanya menderita karena pemberitaan Injil, ya saudara. Maka itu saya sangat nggak setuju ya dengan ajaran teologi kemakmuran yang bilang berkat terus pokoknya, ya. Jadi kita akan diberkati dengan materi, dengan rumah, ya kan, dengan mobil.
kau akan diberkati, mau berkati orang terus berkat. Dan saya itu sebenarnya kurang setuju gitu saudara dengan itu, karena mereka memandang kalau orang menderita itu artinya nggak diberkati Tuhan, ya artinya Tuhan nggak berkenan sama orang itu. Menurut ajarnya seperti itu saudara, ya. Karena saya bukan nggak percaya dengan berkat saudara. Ya, karena saya percaya bukan bicara soal materi saja. Ya, saat ini kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini, Bapak Ibu bisa melayani Tuhan, itu juga berkat dari Tuhan, saudara. Ya, amin ya. Nah, kalau kita saat ini, saudara masih bisa datang memuji Tuhan dan kesehatan yang baik, itu juga berkat dari Tuhan, ya saudara ya. Jadi semua berkat Tuhan itu jangan diikut dengan materi, ya. Kita semua tapak baik-baik semua, anak istri diberkati, ya pekerjaan baik semuanya, itu semua berkat dari Tuhan, ya. Jadi perlu diketahui penderitaan atau masalah yang dialami oleh orang percaya itu disebabkan karena dua hal, saudara. Ya, saudara belajar nih. Penderitaan itu pertama akibat dosa, ya saudara ya. Kalau akibat dosa seperti ini, misalnya kita ngejudi, yang merampok, yang membunuh orang, nah itu kita dipenjara, itu penderitaan yang kita hadapi sendiri ya. Itu karena dosa yang kita perbuat. Ya bisa juga karena kita berbuat dosa terus ya. Dan kita nggak pernah minta ampun sama Tuhan, itu Tuhan juga bisa lo kasih hukuman saudara. Ya itu penderitaan karena dosa. Nah yang kedua, ada penderitaan yang karena diproses oleh Tuhan saudara. Nah ini penting kalau kita mau belajar penderitaan yang karena diproses oleh Tuhan ya saudara. Penderitaan merupakan salah satu cara ya saudara untuk membentuk karakter kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, disinilah kita dibutuhkan kesabaran untuk melewati semua prosesnya Tuhan. Ya, bagi Tuhan itu untuk melepaskan kita dari masalah itu sebenarnya gampang ya saudara. Tapi Tuhan itu jauh lebih tertarik untuk membentuk karakter kita saudara. Ya saudara. Jadi Tuhan itu ingin kita tuh masuk dalam rencananya, ya. Tuhan ingin membentuk hidup kita, ya, supaya kita masuk dalam rencananya. Nah, kesabaran kita itu akan teruji ketika kita bergumul sama Tuhan, ya. Kita menantikan jawaban doa, ya, kita berdoa sama Tuhan, kita bergumul. Itu sebenarnya kesabaran kita sebenarnya sedang teruji, saudara. Ya, kalau kita bisa 40 tahun doa kita nggak jawab sama Tuhan, ya. Itu sebenarnya doa yang sia-sia bukan saudara. 40 tahun itu doa kita waktu 40 tahun dari jawab itu bukan doa yang sia-sia. Kenapa? Selama 40 tahun itu kita terus bersekutu dengan Tuhan, artinya ya kita terus mengucapkan sesuatu sama Tuhan, menanti janjinya Tuhan. Justru di dalam penantiannya itu, itulah latihan kesabaran kita saudara, ya. Nah, jadi kita harus sabar di dalam prosesnya Tuhan. Nah, kita harus belajar, kita bisa melihat dari proses apa yang Ayub alami ya. Kita belajar sama Ayub mengenai penderitaan saudara ya. Firman Tuhan mengatakan Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur ya. Kalau kita perhatikan di ayat 1, Ayub 1 ayat 1 ya. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah ya. Dia menjauhi kejahatan. Dengan kata lain dia hidup benar di mata Tuhan ya. Kalau kita baca penderitaannya Ayub ya, secara pandangan manusia tentu sudah selayaknya Ayub itu hidup diberkati dan jauh dari masalah. Meski demikian, Allah yang Maha Kuasa tetap mengizinkan dia mengalami penderitaan. Nah, kita bahas satu persatu ya saudara ya. Yang pertama, Ayub, penderitaan Ayub yang pertama ya. Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas orang Syeba. Bisa bayangkan saudara, 500 lembu dan 500 keledai. Betapa kayanya Ayub saat itu saudara. Nah, yang kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba. Wah, beserta para penjaganya karena disambar api dari langit. Ya, kehilangan 7.000 ekor kambing domba. Ya saudara. Ketiga, Ayub kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Nah, yang keempat ini yang paling parah ya saudara ya. Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya. Jadi 10 anaknya itu hilang sekaligus saudara. Nah, karena rumah tempat putranya mengadakan pesta lubu menimpa mereka. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Itu ayat yang penderitaan Ayub yang pertama sampai keempat itu kejadiannya berbarengan saudara di dalam waktu yang singkat. Nah, apakah penderitaan yang dialami Ayub sudah selesai saudara? Belum saudara. Ada yang kelima, Ayub harus menghadapi penderitaan di mana Ayub ditimpa bara busuk di sekitar tubuhnya, ya, ayat 7. Tadi yang keenam penderitaan Ayub, kemalangan Ayub belum berakhir karena istri yang seharusnya menjadi tiang penopang dalam hidupnya justru mengejeknya dan menyuruh
untuk mengutuki Allah. Nah, yang pendeta yang ketujuh, saudara, yang terakhir nih. Tidak lama kemudian teman-teman Ayub secara tidak langsung menuduh apa yang dialami Ayub akibat dosa. Jadi Ayub itu menghadapi penderitaan yang begitu besar, saudara. Kita pun mengalami penderitaan mungkin nggak seperti Ayub ya. Penderitaan kita mungkin cereh-cereh dan cemen ya. Tapi Ayub ini benar-benar penderitaannya luar biasa, saudara. Mungkin orang bisa lapang dada loh kalau dia kehilangan harta bendanya ya, tapi dia kehilangan 10 anaknya. Itu berat sekali bagi Ayub, saudara. Nah, ditambah istrinya lagi, saudara, ya, sebelum Ayub itu mengutuki Allahnya di ayat 9 ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutupilah ayahmu dan matilah. Nah, bagaimana respon Ayub? Nah, kita baca bagaimana respon Ayub ya ketika diproses Tuhan di ayat 10, saudara. Ya, kalau kita baca di Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, Ayub itu mampu menjaga perkataannya loh. Dia menjaga hati dan pikirannya ya. Jadi Ayub itu tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan di dalam penderitaannya itu. Maka itu dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, ia memuji aku akan tinggal seperti emas. Jadi Ayub itu sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Dia adalah orang yang sangat sabar, saudara, kalau kita perhatikan. Nah, dari kisah Ayub ini, Alkitab mau mengajarkan kita ya, Alkitab mau mengajarkan kita bahwa orang sabar itu ternyata bukan orang yang lemah, saudara, ketika menghadapi penderitaan ya. Jadi orang sabar itu juga bukan orang yang takut ketika menghadapi bahaya, saudara ya. Orang yang sabar itu ternyata bukan orang yang tidak berdaya ketika difitnah orang, tetapi firman Tuhan mengatakan tidak, tetapi sesungguhnya orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dia tetap kokoh berdiri walaupun di tengah badai percobaan ya, saudara. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang akan memberi kemenangan dalam hidupnya. Ya, saudara, amin, saudara ya. Nah, kita masuk lagi yang tadi di ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, ini kita sangat jelas sekali, firman Tuhan bilang, orang yang sabar adalah orang yang bisa menguasai dirinya, saudara. Ya, orang sabar itu bisa menguasai dirinya. Maka itu disebut ia melebihi orang yang merebut kota. Ya, jadi orang yang sabar itu karena ada penguasa diri dalam hidupnya. Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri dalam hidup, maka kita nggak akan menjadi orang yang sabar, ya, saudara. Saya kasih perumpamaan seperti ini. Misalnya ada si Budi, ya, Budi lagi pagi, saudara, lagi pagi, kalau saudara sering lari pagi ya, dia ngelihat oma-oma ya umur 90 tahunan ya, oma-oma ini, dia Budi lihat oma-oma ini jalannya setapak, jenis setapak gitu ya, setapak lama sekali jalan. Jadi Budi ini ingin membantu oma ini ya. Oma mau kemana? Oma bilang, saya mau pulang ke rumah. Nah, terus si Budi bilang, rumah oma di mana? Itu dekat sini, depan juga nyampe. Nah, si Budi itu merasa kebeban, dia ingin bantu oma itu. Oma, saya bantu pegangin ya, saya bantu jalan. Iya dek, kamu baik sekali dek, ya, saya jalan bersama oma ya. Iya, kamu adek baik sekali. Nah, udah 100 meter berjalan, si Budi nanya lagi ke oma, udah mau nyampe oma? Belum. Rumah oma masih belum nyampe, katanya dekat. Enggak, masih 2 kilo lagi. Wah, terus si Budi bilang, udah mulai dongkol ya sama oma ini, dia mulai dongkol. Pas ada baja lewat lagi, oma, kita naik baja aja yuk, udah cukup nyampe, saya temenin oma, saya bayarin deh. Oma bilang, enggak deh Budi, kita tetap mau jalan sama deh Budi, dia bilang. Terus Budinya itu bilang, tapi kan masih jauh 2 kilometer lagi, saya nggak mungkin nuntun oma. Dia jalan pelan-pelan sampai 2 kilo. Oma bilang, nggak apa, saya jalan sama Dek Budi, saya seneng kok jalan sama Belondong. Ya, saya berharap Nak Budi bisa jadi jodoh saya. Nah, kalau hal seperti itu, kalau kita nggak punya kesabaran ya, nggak bisa menguasai diri ya, kita pasti tinggalin tuh oma ya. Ini nggak mau mau jadi jodoh, kita pasti lari lebih mudah, benar nggak? Tapi karena kita sabar ya, kita bisa menguasai diri kita. Kita lihat oma itu kasihan, ya pasti kita mau anterin dia, mau apa, mau asalnya, kita kasihan. Nah, dalam kehidupan sehari kita juga bisa seperti itu, saudara. Karena hal-hal bisa membuat kita terpaksa, ya saudara. Nah, itulah itu melatih kesabaran kita, saudara. Nah, ternyata, kalau kita bisa menguasai
diri kita, maka kita yang kita lakukan yang untuk menolong orang berjalan saja, ya. Nah, di dalam 16 ayat 32 dikatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, tadi kan kalau kita bacakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, coba kita bandingkan dengan Amsal 25 ayat 28, saudara. Kalau saudara buka Amsal 25 ayat 28, ya, tadi kan 16 ayat 32, sekarang Amsal 25 28. Dikatakan gini, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, itu kan berpadangan sekali, saudara. Jadi kalau orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, ya. Tapi kalau orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi firman Tuhan mengajarkan jelas sekali, saudara. Jadi penguasaan itu sangat penting, saudara. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, itu artinya kita kalah dalam hidup ini, seperti kota yang roboh temboknya, saudara. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, kita akan melebihi seorang yang merebut kota. Artinya ada kemenangan di dalam hidup ini, saudara. Ya, jadi apa yang harus kita menguasai diri, ya? Ya, jadi dalam hal apa kita harus menguasai diri, saudara? Kan tadi bilang penguasaan diri, saudara. Nah, jadi pertama saya catat di dalam hal perkataan. Ya, saudara, kita harus bisa menguasai diri kita dalam hal perkataan, ya, saudara, ya. Di dalam Amsal 14 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah, ya, saudara, ya. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Artinya kita ini akan memakan, ya, makan sendiri buah perkataan yang kita ucapkan, ya, saudara. Jadi ucapan itu bisa menentukan masa depan kita, saudara. Jadi kita harus berhati-hati dengan segala ucapan kita, karena ucapan itu adalah doa, saudara, ya. Oh, kita sering lihat orang dia saling nggak bersyukur, dia bersungut, dia mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata baik, itu pasti hidupnya susah. Gimana mau mendekati hidupnya? Ya, kalau dia terus bersungut-sungut, ya, maka itu kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara, untuk anak-anak kita perkatakan firman Tuhan pada anak-anak kita, ya, kita doain, diberkati engkau akan terus naik, bantu engkau akan jadi kepala bukan ekor, Tuhan memberkati keluar masukmu. Ya, saudara, itu sangat penting, saudara. Demikian juga gembala kalau tiap selesai ibadah kan juga memberkati kita semua, saudara. Ya, berkat itu sangat penting, ucapan itu sangat penting. Maka itu ada pepatah mengatakan mulutmu itu harimaumu, ya, saudara, ya. Artinya segala perkataan yang terlanjur dikeluarkan kalau kita nggak pikirkan baik-baik itu bisa merugikan orang, ya, bisa merugikan diri sendiri, ya. Karena apa? Karena kata-kata kita itu bisa melukai hati orang, loh, ya, bisa membuat orang sakit hati, ya. Kalau kita kan kadang orang sakitnya di sini, ya, itu karena orang mengatai dia, mengomel dia, karena bisa sakit nancep, ya, sakitnya di sini, ya, saudara, ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu nggak bisa menarik kembali perkataan kita, itu akan membekas orang. Nah, yang Tuhan mau Tuhan mau tuh kita bisa menguasai diri kita, ya, saudara, dalam hal perkataan, ya. Di dalam Kolose 4 ayat 6 mengatakan hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih. Nah, tadi hubungannya lagi kan. Jadi hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, inilah perlunya kita menguasai diri, saudara, dalam perkataan. Ya, jadi kalau kita sebelum berkata, usahakan difilter dulu, disaring, dan sampai menyakiti hati orang, saudara. Ya, biar kata-kata kita itu bisa memotivasi orang, meneguhkan orang, memberkati orang lain, ya, saudara, ya. Nah, yang kedua, dalam hal apa? Kita harus menguasai diri. Yang kedua, dalam hal keinginan dan perbuatan, saudara. Tuhan itu menciptakan kita pasti dikasih kehendak bebas, ya. Kita tuh bebas untuk melakukan apapun, memilih apapun kita bebas. Tuhan tuh nggak mungkin nyetok kita mau berbuat baik, mau berbuat jahat pun Tuhan nggak akan nyetok, ya. Kita berbuat bebas, Tuhan tuh kasih. Tapi manusia itu tidak akan bebas dengan hasil pilihannya itu. Ya, dia ada konsekuensi, ada akibatnya, saudara. Karena itu kita harus menguasai diri kita, ya, supaya kehendak kita, biarpun apa yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes 2:16 mengatakan, kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, makanya itu ini ada 3 hal yang kita harus perhatikan, yaitu kita harus kuasai keinginan daging kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Nah, keinginan dagingnya, kalau kita udah jelas, ya, kalau dia berzina, dia melakukan dosa, itu dengan keinginan daging. Tapi kalau kita perhatikan, yang salah satu yang simpel aja, keinginan makan yang berlebihan, ya, saudara. Itu juga keinginan daging, loh. Ya, kalau kita lihat di pesta, saudara, karena kalau di pesta itu kita lihat ya orang ngantri makan
piring masih banyak sisa ya waktu itu kita bisa kalap juga kadang ya. Kadang kita pesta tuh datang lihat makanan bisa hilaf juga saudara ya. Kita nyobain ini padahal udah kenyang ya, pasti ada yang ngalamin juga udah kenyang tapi kita masih hajar ini ya. Nah itu kita bisa hilaf. Padahal kita tahu di dalam tubuh kita tuh ada kolesterol ya, ada tinggi, ada penyakit mungkin diabetes. Kita berdoanya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, berkati makanan ini, Tuhan beri kekuatan. Tapi dihajar juga tuh semua makanan, babi bom, ya cumi, semua yang kami dulu dihajar juga. Ya, karena kita tuh nggak bisa jaga makan kita, ya saudara. Itu berat juga ya saudara ya. Dan penguasaan makan itu banyak banget kalah loh. Ya nggak sabar, kalau lihat makanan enak, ajar pokoknya, ya saudara ya. Nah yang kedua keinginan mati, keinginan mata, saudara, yang harus kita jaga. Nah, keinginan mata ini keinginan yang timbul karena dosa mata ya. Kalau kita misalnya jalan-jalan ke pantai ya di Bali, kalau kita lihat wanita seksi, berdosa nggak saudara? Kalau kita hanya melihat doang, lihat doang, enggak kan? Ya memang enggak, tenang aja memang enggak dosa saudara. Kita nggak mungkin kan ngelihat cewek seksi kita begini, Nabrak lagi. nggak mungkin. Nanti dikata orang autisnya nggak mungkin. Yang berdosa itu kalau misalnya kita udah melihat terus di sini terjadi perputaran di sini ya, putar-putar, bayangin yang nggak benar-benar. Nah itu yang bisa jadi dosa loh, akhirnya diwujudkan dalam dosa. Nah itu keinginan mata seperti itu yang Tuhan nggak mau. Ya kalau kita cuma melihat sepintas nggak ada rasa nggak ada apa, itu aman saudara. Ya tapi kalau diputar-putar ingat ya, kalau diputar-putar, nah itu yang bahaya saudara. Ya, nah juga keakuan hidup saudara. Keakuan hidup adalah kesombongan, itu merasa diri hebat dari yang lain, gila hormat, kaos pujian. Nah, keakuan itu memandang orang lain rendah dan tidak menghargai orang lain. Karena orang pelayanan juga begitu, saudara. Ya, pelayan itu ada orang yang nggak tulus melayani Tuhan, ya, karena dia ingin tampil di panggung, saudara. Banyak tuh seperti itu gereja-gereja besar, saudara. Ya, jadi kalau dia biasa gereja besar, dia kalau sama dipakai ya, dia kan tampil wow, itu dia bersemangat, tapi kalau nggak dipakai-pakai lagi dia melempem juga saudara, karena motivasinya nggak benar saudara. Jadi saya mau tutup seperti ini saudara. Setiap hari, setiap waktu itu kita pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan firman Tuhan ya saudara. Kalau kita nggak bisa memiliki kesabaran, kalau kita nggak bisa memiliki penguasaan diri, ada potensi dalam hidup kita untuk jatuh dalam dosa saudara. Ya, jadi sebagai orang percaya saudara, kuasailah hatimu, pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu dalam segala hal ya, biar kita bertindak hati-hati di dalamnya, biar Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Nah, jadi saya tutup dengan kalimat ini saudara ya. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal yang gak enak dalam hidup ini ya, mengalami penderitaan itu cuma ada satu tujuan yang Tuhan inginkan, dia ingin melatih kesabaran kita saudara ya. Di mata Tuhan orang yang sabar itu adalah seorang pemenang ya saudara. Maka itu dikatakan dia melebihi seorang pahlawan, bahkan melebihi orang yang merebut kota ya. Karena proses untuk mencapai kesabaran itu nggak mudah saudara, karena dibutuhkan penguasaan diri yang kuat. Karena itu saudara, pada pagi hari ini saya mengimbau teruslah kita berlatih ya saudara, jadilah orang yang sabar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Yuk kita berdoa ya. Bapak, terima kasih buat pada pagi hari ini firman